Alhamdulillah saya sudah hadir di tengah kita. Langsung saja Ibu ya, berkata langsungnya kepada Bapak Heru, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wal qudwah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan juga rahmatnya kepada kita semua, sehingga sampai di malam hari ini kita kembali diberikan kemudahan dan juga kesempatan untuk melangkahkan kaki kita bersama-sama hadir dan duduk dalam satu majelis tilawah Al-Quran dan juga majelis thalabul ilmi. InsyaAllah setiap langkah yang kita tempuh untuk sampai hadir di tempat ini telah akan memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, untuk malam hari ini tema yang diminta untuk kita bahas adalah seputar buruk sangka. Buruk sangka atau berprasangka buruk. Bahasa Arabnya apa? Buruk sangka itu bahasa Arabnya su'udzon. Su' itu artinya, su' itu apa? Buruk. Zon artinya sangka. Jadi kalau bahasa Arab buruk sangka, su'udzon. Kalau baik sangka, husnudzon. Husnun itu baik, dzon artinya sangka. Husnudzon artinya baik sangka. Dzon itu prasangka atau prasangka itu apa ya? Dzon kan? Dzon itu prasangka. Prasangka itu apa? Kata lain, sinonim dari prasangka itu apa? Dugaan. Atau yang lain, anggapan. Apa lagi? Di prasangka, dugaan, anggapan itu bahasa Arabnya dzon. Nah, dzon itu ada yang baik. Jadi dugaan, sangkaan itu ada yang baik, ada yang buruk. Anggapan yang baik itu namanya husnudzon. Sementara dugaan yang buruk namanya su'udzon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsm. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian, katsiran, kebanyakan,
minadzon dari prasangka, dari dugaan. Kenapa? Inna sesungguhnya ba'dadh-dhanni setengah dari prasangka itu itsm adalah dosa. Jadi setengah dari prasangka itu adalah dosa. Jadi ini prasangka yang apa? Jadi kalau prasangka itu utuh satu, setengahnya adalah dosa. Jadi setengah yang lain tidak dosa. Lah setengah yang dosa ini berarti apa? Prasangka yang buruk atau suudzon. Jadi jauhilah oleh kalian apa? Kebanyakan dari prasangka. Kenapa? Setengah dari prasangka itu adalah dosa. Setengah prasangka adalah dosa. Suudzon itu jelek, buruk. Husnudzon itu baik. Itu rumusnya, Ibu ingat-ingat. Suudzon itu buruk meskipun apa? Meskipun baik. Mau buruk atau meskipun baik? Ulangi. Suudzon itu buruk meskipun benar. Husnudzon itu baik meskipun salah. Paham di sini? Suudzon itu buruk sangka. Itu buruk meskipun sangkaan itu benar. Contoh, coba Ibu buat contoh. Buruk sangka yang kemungkinan itu benar. Misalnya saya menyangka Ibu itu mesti kelihatannya belum mandi. Misalnya. Itu kan buruk sangka kan? Saya menganggap Ibu yang ada di sini salah satunya belum mandi. Itu kan suudzon ya. Meskipun benar. Tapi kan itu baru dugaan, belum bisa dibuktikan hakikat yang sebenarnya. Ya, saya kan cuma menduga berdasarkan mungkin apa? Aroma atau penampilan atau apa. Harus sebaliknya Ibu menduga ustadznya kelihatannya belum apa? Mandi. Itu namanya suudzon. Dan suudzon itu tidak baik. Meskipun bisa jadi saya benar-benar belum mandi. Jadi suudzon itu tidak baik meskipun benar. Husnudzon itu baik meskipun salah. Maka ketika Ibu dihadapkan pada pilihan untuk berprasangka baik atau buruk ini, maka pilihlah, kedepankanlah untuk berbaik sangka meskipun pada akhirnya sangkaan kita itu tidak benar. Misalnya Ibu melihat teman update status lagi ngaji misalnya, dia baca Quran direkam sendiri, diupload sendiri. Ibu yang melihat itu kan mesti muncul keinginan untuk berprasangka. Nah, kira-kira Ibu lebih cenderung ke buruk sangka atau baik sangka? Nah, ketika Ibu harus memilih, maka upayakan melihat apapun itu kedepankan untuk berbaik sangka. Barangkali temanku lagi apa? Memotivasi yang lain agar mau ngaji. Itu namanya baik sangka. Ya. Jangan Ibu malah julid. Kalau suara jelek gitu aja di upload. Ini lagi pamer nih, mentang-mentang suaranya bagus. Itu suudzon namanya. Itu kan dugaan Ibu saja. Belum tentu kenyataannya seperti itu. Tapi bisa jadi memang seperti itu, tapi belum tentu. Maka lebih baik kedepankan husnudzon, kedepankan baik sangka. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, fokus kita pada malam hari ini adalah tentang suudzon, tentang buruk sangka atau berprasangka buruk. Nah, yang namanya suudzon dilihat dari objek yang disangka atau yang diduga. Itu nanti dibagi menjadi dua. Suudzon atau buruk sangka
berdasarkan siapa yang kita sangka dengan buruk itu dibagi menjadi dua. Satu, suudzon kepada siapa? Yang paling kufur, yang paling dosa itu suudzon pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi objek-objek itu sasaran dugaan kita dilihat dari siapa yang kita suudzoni. Maka suudzon itu dibagi menjadi dua. Satu, suudzon kepada Khalik, kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, suudzon kepada makhluk atau kepada sesama manusia. Suudzon itu sama-sama dosa. Tetapi kalau dibandingkan dua hal tadi, suudzon kepada Allah dengan suudzon kepada manusia, itu lebih besar dosa yang mana? Suudzon kepada Allah. Coba Ibu beri contoh. Suudzon kepada Allah itu seperti apa? Allah itu enggak ngabulin doa, itu suudzon. Allah enggak melihat apa yang kita kerjakan, itu suudzon. Allah membuat aku menderita, itu suudzon. Allah tidak adil, itu suudzon. Jadi ketika ada terbersit di benak kita anggapan, meskipun tidak Ibu ucapkan, sekedar anggapan atau mungkin lebih parahnya jadi keyakinan. Anggapan apapun tentang Allah yang tidak layak bagi Allah itu namanya suudzon. Misalnya Ibu pas lagi marah, Ibu misalnya hidupnya lagi susah, dibuat sakit, terus Ibu mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Kenapa hidupku dibuat serumit ini? Kenapa separah ini ujian yang aku hadapi? Itu sudah suudzon kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan suudzon kepada Allah itu bisa berujung pada kekufuran. Maka harus hati-hati. Kepada Allah itu tidak boleh suudzon. Kepada Allah wajib untuk apa? Husnudzon. Allah itu maha baik. Allah pasti mengabulkan doa hamba-hambanya. Allah menerima taubat orang-orang yang mau bertaubat kepadanya. Allah bisa mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya. Itu namanya husnudzon. Maka kata Nabi, wala tamutunna, kamu itu sekali-kali jangan mati illa dalam kecuali wa anta tuhsinu dzanna billah au kama qala. Kamu itu jangan mati kecuali dalam keadaan apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Aku mati, ya Allah tetap akan baik. Allah akan menjagaku, Allah akan memeliharaku, Allah akan mengatur hidupku di alam apa? Barzakh, di alam kubur. Itu namanya apa? Husnudzon. Nah, coba sebutkan di antara zon, prasangka, dugaan yang tidak baik tentang Allah yang lain misalnya. Ibu habis sholat, terus ibu menyangka Allah tidak menerima sholatku. Itu suudzon atau husnudzon? Itu suudzon. Jadi di antara suudzon kepada Allah itu salah satunya dimunculkan dari was-was yang dihembuskan oleh setan. Ketika ibu beribadah, beramal soleh, lalu merasa tidak nyaman dengan amal soleh itu gara-gara tadi ada zon, ada prasangka, jangan-jangan amalku tidak diterima. Allah tidak menerima sholatku, tidak menerima sedekahku. Itu namanya suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Nah, maka jangan begitu. Ketika ibu habis sholat isya tadi misalnya, cara husnudzonnya bagaimana? Kalau ibu Allah nggak menerima, itu berarti suudzon. Kalau ibu pasti diterima, itu namanya apa? Kepedean. Mendalui takdir, ya nggak boleh juga ya. Diterima atau tidak ya, itu was-was datangnya dari setan. Maka kalau pengen husnudzon, caranya gimana?
insya Allah diterima. Udah gitu aja. Jadi ucapan insya Allah dulu, lalu ikuti dengan kalimat yang menunjukkan optimisme. Insya Allah salatku diterima. Jadi salatku diterima itu kalau Allah berkehendak. Walaupun kalau dilanjutkan itu ya sebaliknya, Bu. Jika Allah berkehendak yang lain, berarti salatku tidak diterima. Nah, kita ucapkan yang depan saja. Insya Allah salatku diterima. Terus sudah fokus pada amal berikutnya. Tidak usah dipikirkan lagi. Nah, suudzon kepada Allah. Saya berikan contoh dulu di masa Rasulullah. Ada 3 orang kafir yang lagi ngobrol. Ya, kelihatannya agak serius ngobrolnya. 3 orang ngobrol. Di mana ngobrolnya? Di sekitar pelataran Ka'bah. Jadi dulu Ka'bah itu ya dikuasai orang-orang kafir. Sekitaran Ka'bah menjadi tempat nongkrongnya orang-orang kafir. Ada 3 orang lagi ngobrol. Orang pertama tanya, kalian berdua, menurut kalian Tuhannya Muhammad itu mendengar pembicaraan kita ini atau tidak? Jadi yang satu ini tanya, meragukan kemampuan Allah, yang mana Allah itu mensifati dirinya dengan sami'. Allah itu apa? Maha mendengar. Jadi dia tanya, kira-kira Tuhannya Muhammad itu mendengar apa yang kita bicarakan ini atau tidak? Dia tahu apa yang kita lakukan atau tidak? Orang pertama, orang kedua menjawab, ya tergantung. Kalau obrolan kita kenceng-kenceng, kita teriak-teriak, ya didengar Tuhannya Muhammad. Tapi kalau kita pelan-pelan bisik-bisik, ya gak didengar. Itu anggapan dia. Yang kedua, orang pertama masih bingung, maksud gitu sih? Kalau ngomongnya banter-banter, keras-keras, Tuhannya Muhammad apa? Dengar. Kalau bisik-bisik pelan-pelan, tidak dengar. Yang tanya ini masih penasaran. Akhirnya tanya pada orang yang ketiga, lah menurut kamu gimana? Kalau menurutku udah Tuhannya Muhammad itu benar-benar nggak mendengar apa yang kita bicarakan. Mau kita teriak-teriak, mau kita pelan-pelan ngomongnya, bisik-bisik ngomongnya, Tuhannya Muhammad tidak mendengar. Nah, ternyata obrolan 3 orang kafir ini didengar oleh seorang sahabat Nabi. Lalu sahabat ini datang kepada Rasulullah dan menyampaikan berita atau informasi yang beliau dengar kepada Rasulullah. Kemudian turun satu ayat yang menjelaskan tentang buruknya prasangka mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengatakan atau mereka berprasangka Allah tidak mendengar apa yang mereka ucapkan dan Allah tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, salah satu potongan ayatnya, walakin dzanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Tetapi kalian menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan yang kalian kerjakan. Dan terus apa akibatnya? Ini adalah prasangka kalian. Dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum. Itu adalah prasangka kalian kepada Tuhan kalian. Ardakum, kelak di akhirat Allah pasti meluluh lantakkan kalian. Wa asbahtum atau fa asbahtum minal khasirin, sehingga kalian menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Akibat buruk sangka nanti di akhirat mereka akan diluluh lantakkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ketika mereka mengatakan Allah nggak tahu apa yang kita kerjakan, dan nanti di akhirat justru tangan mereka itu akan bersaksi mengenai perbuatan yang mereka lakukan. Jadi pas tangannya ngomong, orang-orang kafir itu bingung, loh kok kamu malah ngomong, malah melawan aku. Dan normalnya tangan kan mesti membela siapa? Membela pemilik tangannya kan. Saya punya tangan. Tangan ini harusnya digunakan untuk apa? Melindungi diri sendiri. Tetapi di akhirat tangan ini ngomongnya malah justru melawan pemiliknya. Terus pemiliknya protes, loh kok kamu malah bisa ngomong, gimana? Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Ini Allah yang membuat kami ngomong. Kami nggak bisa ngomong, tapi Allah yang menjadikan kami bisa ngomong. Nah, seperti itu.
akibat buruk sangka mereka diluluh lantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ibu ketika ibu berprasangka apapun kepada Allah. Jadi berprasangka kepada Allah itu kalau tidak layak disematkan kepada Allah itu namanya suudzon, ya, berburuk sangka kepada Allah, dan itu termasuk dosa besar. Maka kalau ibu kepada Allah, ibu sangkanya yang baik-baik. Meskipun hidup ibu lagi susah, meskipun utang lagi banyak, meskipun badan lagi sakit, tetap baik sangka sama Allah. Meskipun ibu doa minta banyak hal kepada Allah, kok rasa-rasanya belum dikasih. Rasa-rasanya loh ya. Ibu minta 1, 2, 3, 4, ibu list ada 10 permintaan ibu. Ibu tungguin dari dulu sampai sekarang kok belum satu pun yang dikasih. Meskipun mungkin seperti itu, tetap tidak boleh apa? Berburuk sangka kepada Allah. Ya, ibu doa udah 10 tahun misalnya. Ya Allah, misalnya, tolong lunasi hutang-hutangku ya Allah. Sejak 10 tahun yang lalu sampai hari ini hutang masih banyak. Terus ibu kemudian buruk sangka, mana katanya Allah mengabulkan doa hambanya. Aku doa udah bertahun-tahun sampai sekarang belum dikasih. Itu sudah suudzon. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi kepada Allah harus wajib hukumnya berbaik. Udah, pokoknya ibu percaya saja Allah itu menjawab doa hamba. Kalau nggak dikasih berarti dialihkan. Kalau nggak dikasih sekarang berarti nanti. Kalau nggak di dunia berarti di akhirat. Itu saja sudah. Itu husnudzonnya begitu. Nah, kalau ibu husnudzon kepada Allah, saya kasih contoh husnudzon kepada Allah yang dilakukan oleh oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu Bu, nabi yang sampai tua itu belum punya anak. Jadi nikah bertahun-tahun sampai istrinya sudah tua, beliau juga sudah apa? Tua, dan beliau belum dikasih anak. Terus di surat Maryam itu diceritakan kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idna da rabbahu nidaan khafiyya. Beliau terus berdoa kepada Allah. Terus salah satu doanya itu gini, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku, kata Zakaria, belum pernah kecewa di dalam doaku kepadamu ya Allah. Coba. Kira-kira gini, beliau doa minta anak itu sudah berapa puluh tahun? Berpuluh-puluh tahun. Dan selama itu beliau belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di akhir doanya beliau mengatakan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah kecewa ketika berdoa kepadamu ya Allah. Coba. Padahal secara zahir beliau dikasih apa enggak? Beliau minta itu dikasih apa enggak? Secara zahir kelihatannya. Enggak dikasih, tapi beliau ngomongnya apa? Aku tidak pernah kecewa. Itu namanya husnudzon. Kenapa? Karena cara pandang Nabi itu gini. Ketika kita sudah diberi anugerah untuk berdoa, itu sudah satu kenikmatan. Jadi fokusnya bukan lagi nanti dikasih atau tidak. Asal lisan ini masih mau meminta kepada Allah, hati ini, diri ini masih digerakkan mau berdoa kepada Allah, itu harus kita anggap sebagai satu kenikmatan. Bisa doa saya sudah cukup. Jadi walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah kecewa ketika berdoa kepadamu ya Allah. Itu namanya husnudzon. Nah, sama itu. Ibu minta apa hajat tertentu yang sampai hari ini mungkin belum dikasih, tetap jangan pernah berputus asa, jangan pernah kemudian berburuk sangka. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, suudzon, berburuk sangka kepada siapa? Sesama manusia. Contohnya seperti apa? Coba Bu, buat contoh dugaan atau prasangka yang buruk kepada sesama manusia. Contohnya seperti apa? Ibu melihat ada pejabat, cara suudzon yang benar gimana? Ada pejabat datang, lah paling kesini pengen nyari dukungan, gitu. Apalagi suudzon melihat ada pimpinan misalnya, banyak ya. Ketika ibu ngomong gini,
yang namanya pimpinan itu mesti cinta dunia. Itu suudzon atau bukan? Suudzon. Yang jadi pejabat itu semuanya gila harta. Itu suudzon atau bukan? Itu suudzon. Ya meskipun bisa jadi apa? Benar itu. Tapi kalau baru sebatas dugaan itu suudzon namanya. Kan belum, ibu nggak bisa membuktikan kebenaran apa dugaan itu kan. Itu baru prasangka saja, namanya suudzon. Karena kenyataannya tidak semua pemimpin, tidak semua pejabat gila harta. Ada pejabat-pejabat yang mungkin tidak gila harta. Ya, walaupun mungkin jumlahnya sangat sedikit. Dan suudzon itu tidak baik. Suudzon itu tidak baik. Ketika kita melihat siapapun, selama kita masih bisa berhusnudzon, maka kedepankan husnudzon. Kenapa kita tidak boleh husnudzon? Tidak boleh suudzon kepada orang lain? Karena suudzon ini menimbulkan dampak negatif. Jadi ada akibat-akibat buruk yang disebabkan oleh perilaku ataupun sifat apa? Suudzon ini. Nah, di antara dampak buruknya satu, suudzon itu bisa memperburuk hubungan sosial. Ibu itu bermasyarakat. Kemudian masing-masing anggota masyarakat memiliki prasangka buruk kepada tetangganya. Nah, kira-kira hubungan masyarakat itu harmonis atau rusak? Pasti rusak. Ya. Kita hidup berdampingan dengan tetangga, hidup bermasyarakat dalam satu RT, satu RW misalnya. Tapi masing-masing keluarga punya pandangan yang buruk kepada tetangganya, kepada orang lain. Maka ini berpotensi merusak hubungan sosial di tengah masyarakat. Maka jauhilah prasangka buruk. Iyyakum wadzan, kata Nabi. Janganlah sekali-kali berprasangka buruk. Fa innadz dzanna akdzabul hadits. Karena buruk sangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Ibu baru menduga, dugaan itu berupa keburukan, terus ibu ucapkan. Maka ucapan keburukan ibu yang berdasarkan dugaan ini adalah sedusta-dustanya apa? Ucapan. Iya kan? Ibu suudzon terus diucapkan. Itu sedusta-dusta ucapan. Kalau benar, ya tetap jadi apa? Suudzon. Kalau salah, berarti jadinya apa? Fitnah. Jadinya fitnah. Yang pertama itu jadi bisa memperburuk hubungan sosial. Yang kedua, suudzon itu merusak akhlak dan karakter. Kalau suudzon ini sudah menjadi kebiasaan, ya kalau ibu suudzonnya cuma sekali. Tapi kalau suudzon sekali, besok diulang lagi, besoknya diulang lagi, melihat satu orang ini suudzon, melihat yang kedua juga suudzon, melihat orang ketiga suudzon. Akhirnya suudzon itu menjadi satu karakter yang melekat pada diri kita. Ibu pernah suudzon nggak? Pernah kan? Sudah baru. Wah, itu bahaya kalau sudah baru. Kalau sesekali itu masih bisa diselamatkan. Misalnya gini, ibu lagi di rumah, terus datang orang asing. Ya, mesti yang pertama kali terbesit di benak kita mau berhusnudzon kan sulit kan? Orang asing yang gerak-geriknya mencurigakan. Mesti yang muncul yang dominan di benak kita, di hati kita adalah buruk sangka. Itu mungkin masih dimaklumi. Ya, karena kita nggak kenal orang itu, ditambah lagi perilakunya mencurigakan. Tapi kalau ibu sudah menjadikan buruk sangka ini menjadi satu kebiasaan, dan buruk sangkanya bukan hanya kepada orang asing, orang yang tidak dikenal, bahkan kepada setiap orang yang ibu jumpai, kepada tetangga kanan kiri, maka itu yang mengkhawatirkan. Hati kita sudah kotor, hati kita sudah rusak, akhlak kita sudah tidak baik. Suudzon itu sudah menjadi bagian dari karakter dan kepribadian kita. Lihat tetangga beli mobil baru langsung apa? Bukan marah, suudzon. Ini masih dari korupsi. Itu suudzon. Kalau panas itu hasad namanya. Kebakaran jenggot kalau laki-laki. Kalau ibu apa? Mendidih darahnya. Itu hasad.
Tapi kalau suudzon, ini mesti bisa beli karena korupsi. Itu suudzon. Nah, kepada tetangga sudah begitu. Ada tetangga misalnya apa? Pergi haji, pergi umroh. Alah, pasti karena pengen pamer. Itu suudzon. Lah, kalau setiap hari ibu berburuk sangka kepada semua orang, ibu berburuk sangka. Nah, akhirnya sangka buruk suudzon itu menjadi sesuatu yang mendarah daging. Bukan lagi satu perbuatan yang muncul karena keadaan tertentu, tetapi sudah menjadi karakter yang mendominasi diri kita. Maka hati-hati, jangan berburuk sangka karena bisa merusak akhlak. Kalau sesekali gimana? Dimaklumi. Tadi kalau kita melihat orang asing yang gerak-geriknya apa? Mencurigakan. Jangan-jangan dia apa? Curi. Boleh nggak begitu? Ya boleh kalau tadi itu bisa meningkatkan kewaspadaan kita. Tapi kalau langsung dituduh, kamu maling ya, itu nggak boleh. Wong kita nggak punya bukti kan? Gitu. Yang ketiga, suudzon itu melanggar prinsip keadilan di dalam Islam. Ya, melanggar prinsip keadilan di dalam Islam. Maksudnya begini. Dalam Islam itu kita hanya diperintahkan untuk melihat yang tampak atau yang tidak tampak. Misalnya ibu melihat orang lain, Islam itu memerintahkan ibu melihat yang kelihatan saja atau yang tidak kelihatan. Yang diperintahkan itu kita melihat yang kelihatan. Yang nggak kelihatan kita nggak diperintahkan untuk melihat. Maksudnya gini, ada teman ibu sedekah. Itu kan ada amal yang kelihatan yaitu sedekah, ya. Tapi ada yang nggak kelihatan, namanya apa nih? Niat, ya kan? Nah, tugas kita ketika melihat orang lain sedekah itu kita hanya melihat, fokus melihat yang kelihatan. Oh, dia sedekah berarti orang baik. Walaupun dalam hati mungkin niatnya pengen pamer, pengen dipuji, itu kan niat dia. Lah maka prinsip keadilan dalam Islam itu nilailah orang lain dari yang tampak. Nah, dengan suudzon kita sudah merusak prinsip itu. Ada orang sedekah, kita melihat orang sedekah. Harusnya kita melihat itu dengan pandangan yang baik kan. Oh, dia sedekah berarti dia orang baik, orang yang dermawan. Itu pandangan kita. Tapi kalau yang muncul dari diri kita adalah buruk sangka, para sangka buruk, kita berarti menilai sesuatu yang tidak kelihatan. Dia infak begitu kan niatnya pengen pamer. Itu kan prasangka kita yang tidak kelihatan kan. Nah, itu sudah merusak prinsip keadilan dalam Islam. Kalau pengen adil, lihatlah orang lain berdasarkan apa yang tampak saja, tidak usah kamu korek isi hatinya, gitu. Nah, itu diantara dampak buruk dari berburuk sangka kepada orang lain. Nah, sekarang kiat-kiat supaya ibu tidak buruk sangka atau tidak, maaf. Sebab orang berburuk sangka itu kira-kira kenapa? Kenapa kok seseorang bisa berburuk sangka? Satu, karena rasa cemburu dan rivalitas. Rivalitas itu apa? Persaingan. Biasanya gitu. Ya. Jadi orang yang sering suudzon pada orang lain itu biasanya gini. Dia cemburu pada orang itu, atau menganggap orang itu sebagai apa? Saingnya, gitu lah. Nah, itu biasanya begitu. Jadi penyebab buruk sangka itu satu, rasa cemburu atau rivalitas. Yang kedua, kurangnya ilmu atau kurangnya informasi. Kalau kita nggak dapat informasi yang utuh, itu berpotensi menimbulkan apa? Buruk sangka. Misalnya gini, saya misalnya Bu, harusnya kan datang 7:30 ngisi pengajian. Ternyata ibu tunggu sampai jam 8 belum datang. Ibu hubungi nggak bisa, ditelepon mungkin nggak nyambung misalnya gitu kan. Nah, kira-kira nanti yang muncul itu di benak ibu buruk sangka atau husnudzon? Ya mungkin ada yang buruk sangka ya. Nah, kira-kira kenapa kok ibu berburuk sangka? Karena tidak tahu informasi yang pasti. Kenapa kok saya belum
hati. Coba kalau ibu tahu, saya belum dating karena mungkin macet atau karena banyak kempes di jalan. Sehingga kalau kita tahu informasi yang benar, yang pasti, itu bisa menghindarkan diri kita dari buruk sangka. Maka penyebab buruk sangka itu yang kedua apa? Kurangnya informasi. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Pengaruh apa? Lingkungan. Ibu awalnya orang baik, tapi punya teman yang selalu ngajak untuk apa? Suudzon. Akhirnya ke bawah. Ibu baik, ini nggak pernah suudzon. Tapi ngumpul di bawah pohon sama tetangga-tetangga yang semuanya apa? Suudzon. Akhirnya apa? Ke bawah. Itu pengaruh apa? Lingkungan. Biasanya ini yang paling besar pengaruhnya, Bu. Karena gini, Bu, perilaku buruk itu cukup satu orang yang mempengaruhi. Ada 10 perempuan nih, yang suudzon cuma satu. Nanti dalam waktu singkat 10-10-nya ikut, Bu. Itu kalau amal buruk, Bu. Baik. Yang keempat, sebab suudzon itu adalah kenapa seseorang bersuudzon itu adalah biasanya karena trauma atau pengalaman pribadi. Jadi gini, ibu pernah dipinjami duit oleh seseorang, terus nggak balik. Dipinjami 10 juta, terus sampai hari ini nggak balik. Lalu setiap orang yang datang kepada ibu untuk pinjam uang, ibu selalu apa? Jangan-jangan duitku nggak akan apa? Balik. Kalau aku pinjami, jangan-jangan nggak balik. Kenapa ibu suudzon pada orang yang pinjam? Pengalaman, trauma soalnya. Sudah sekali minjemi orang ternyata enggak balik. Gara-gara itu ibu punya sifat atau punya apa pandangan yang buruk kepada orang lain. Padahal belum tentu orang yang pinjam setelahnya enggak akan mengembalikan. Ya bisa jadi enggak balikin tapi belum tentu. Tapi ibu sudah terlanjur suudzon. Itu ya diantara penyebab kenapa seseorang itu bisa jatuh ke dalam suudzon atau buruk sangka. Nah, supaya tidak suudzon, ada beberapa kiat yang kita lakukan. Satu, perbanyak doa. Perbanyak doa kepada Allah supaya dijauhkan dari yang namanya apa? Buruk sangka. Yang kedua, mencari informasi yang lengkap. Jadi kalau pengen tidak buruk sangka pada siapapun, maka ketahui tentang sesuatu itu atau tentang orang itu dengan pasti. Ya kayak tadi, kalau saya terlambat, kalau ibu informasinya nggak lengkap, potensinya akan buruk sangka. Tapi kalau informasinya lengkap, maka niscaya kita tidak akan buruk sangka. Bukan kepo itu. Ya, daripada kita berburuk apa? Misalnya gini, ibu misalnya tahu tetangga beli mobil baru, terus ada muncul dugaan, loh dia kerjanya kan cuma kayak gitu, gajinya berapa? Ya kan? Gajinya berapa? Kok bisa beli mobil baru? Maka ibu bisa cari informasi yang lebih lengkap. Tanya pada tetangga. Ya nggak apa-apa ibu, daripada ibu berburuk sangka. Nah, kepo gak apa-apa, asal yang paling penting apa? Bisa tanya langsung kepada yang bersangkutan. Pak, bapak ini kok bisa beli mobil ya? Gaji berapa Pak? Padahal ini warisan dari orang tua saya, Bu. Tuh. Nah kan ibu hanya menyangka gini, dia kerjanya cuma kayak gitu, gajinya berapa? Kok bisa beli mobil baru? Tapi kan ibu nggak mempertimbangkan opsi yang lain. Bisa jadi dia dapat warisan, gitu kan? Atau dapat hadiah, atau kan nggak tahu. Nah, supaya tahu maka apa? Tanya, gitu. Biar nggak suudzon itu harus mencari informasi yang lengkap, banyak tanya. Nah, yang terakhir yang ketiga, kalau pengen tidak suudzon adalah apa? Memperbanyak atau melatih diri untuk selalu berbaik sangka pada orang. Itu kalau nggak pengen kepo Bu, ya tadi misalnya tetangga beli mobil, ibu kan nggak boleh suudzon.
dan nggak mau kepo kan, maka husnudzon saja. Nggak usah tanya, husnudzon saja. Oh, bisa jadi dia dapat rezeki yang tidak disangka. Nah, itu namanya husnudzon. Rezekinya dari mana? Nggak usah dipikirkan. Ibu nggak punya mobilnya kok ikut mikir, kan lucu kan? Ya sudah. Selucu-lucu orang itu nggak punya tapi ikut apa? Mikir. Iya kan? Misalnya gini, tetangga itu beli mobil baru mahal, harga Mercy misalnya, harganya 5 miliar. Itu pajaknya setahun misalnya sampai 35 juta. Terus ibu mikir, itu pajaknya setahun 35 juta gimana ya? Itu kan lucu kan? Ibu nggak punya mobilnya ikut mikir apa? Pajaknya. Ya husnudzon saja. Sekali pajak bisa beli motor apa? NMAX. NMAX kan 32 juta kan. Gitu. Gak usah dipikir. Ya pokoknya ibu kedepankan husnudzon. Oh, kalau dia beli mobil berarti Allah sudah berikan kemampuan. Udah gitu aja latihan husnudzon gitu. Kalau suudzon itu ibu nanti pusing sendiri ya. Sudah. Stres sendiri bisa menjadi penyakit hati. Puncaknya adalah bisa hasad pada orang. Baik, itu saja untuk kajian malam hari ini Bu seputar berburuk sangka. Semoga bisa kita pahami dan bisa menjadi bekal bagi kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam suudzon atau buruk sangka. Yang jelas tadi ibu ingat saja, suudzon itu tidak baik meskipun terkadang dugaan kita itu benar. Husnudzon itu baik meskipun bisa jadi dugaan kita salah. Sudah dilatih untuk selalu husnudzon. Kalaupun harus suudzon, maka momen-momen tertentu saja kepada orang-orang tertentu ketika dia melakukan perbuatan yang mencurigakan. Tapi kalau kepada tetangga, kepada teman yang kita kenal, sudah kedepankan husnudzon supaya hubungan kita dengan mereka baik. Dan husnudzon itu juga melapangkan hati. Orang yang sering suudzon itu hatinya mesti sempit, mesti sumpah ya. Sudah, kalau pengen hatinya lapang, sudah sering-sering husnudzon baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Baik, sampai di sini Ibu. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan dari Ibu. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Ibu silakan sebelah kanan. Ada lagi. Soalnya udah ngerasa emang sering suudzon. Silakan Ibu. Tidak Ibu. Jadi suudzon itu berprasangka. Jadi kalau Ibu misalnya merasa nggak nyaman dengan orang lain, ada nggak prasangka buruk? Nah, yang suudzon itu prasangka buruknya, bukan perasaan tidak nyaman. Ya, karena bisa jadi gini, Ibu nggak nyaman duluan, baru prasangka buruk, atau awalnya prasangka buruk terus nggak nyaman. Rasa buruk. Biasanya buruk sangka dulu, baru nanti kita merasa nggak nyaman. Nah, kalau pengen itu hilang, rasa nggak nyaman itu hilang, maka ubah sangkaannya menjadi apa? Baik sangka. Gitu. Cara ubahnya gimana? Ya tinggal putar aja Bu. Sangka kita dirubah, berubah dan berubah. Dan cuma prasangka kan, belum. Prasangka itu kan ada di benak kita. Ngerubahnya gimana? Bu, misalnya saya ngomong air ini hitam, bener nggak? Terus saya rubah, oh enggak Bu, ini air putih. Sudah berubah belum? Ya secepat itu kan. Merubah prasangka itu tuh mudah sekali. Awalnya kita anggap dia nggak baik, tinggal dirubah, oh dia orang apa? Baik. Selesai sudah. Jadi kalau pengen Ibu merasa nyaman, kalau merasa tidak nyaman itu karena akibat buruk sangka kita pada tetangga, pada orang lain, maka kalau pengen menghilangkan rasa tidak nyaman itu, ya ubah prasangkanya. Yang awalnya buruk menjadi apa? Baik. Susah Bu? Oh, kalau nyakitin, Ibu masih bisa sabar atau tidak? Kalau tidak bisa sabar, lapor Pak RT. Lapor Bu RT, nanti diundang pas rapat RT di sidang.
Itu caranya. Jadi kan dulu disampaikan dalam bertetangga kan ada tahapannya kan. Satu apa? Muliakan tetangga. Kalau bisa kan. Yang kedua kalau nggak bisa paling tidak jangan mengganggu tetangga. Yang ketiga apa? Bersabar menghadapi gangguan tetangga. Kalau sudah nggak sabar lapor RT. Kan gitu deh kita sampai. RT nya gak sabar lapor Bu RW. RW gak sabar lapor lurah. Lurah gak sabar ya wes suwen. Jadi poinnya adalah kalau memang seseorang ini satu orang ya menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat karena dia perilakunya tidak baik misalnya, maka orang itu berhak untuk mendapatkan hukuman sosial. Iya kan? Mau dia aja nggak mau bermasyarakat, mungkin perilakunya buruk pada tetangga kanan kiri, maka gantian tetangga kanan kiri yang membuat dia merasa tidak nyaman lagi gitu. Nanti kalau dia hajatan nggak usah dibantu, nah, lo boleh kayak itu, boleh, asal disepakati bersama. Ya pas rapat RT, bapak-bapak, ibu-ibu, itu tetangga kita satu itu loh, dia nggak pernah bersosialisasi dengan masyarakat. Tetangganya hajatan yang nggak nongol, diminta bantuan nggak mau. Besok kalau dia hajatan nggak usah datang. Oleh BUMT begitu. Umumin ya BUMT. Tapi ini harus dibahas dengan bijaksana ya. Jangan sampai salah ambil langkah. Gitu Pak ya. Ada lagi ibu, ayo ibu rumah. Sudah ditutup dengan doa dulu. Baik, kita cukupkan untuk pengajian malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji benar-benar bisa kita pahami dan kita amalkan. Ya, yang paling penting adalah tadi ya, prasangka itu setengahnya baik, setengahnya buruk. Yang baik adalah husnudzon, ini yang harus kita latih. Yang buruk suudzon harus kita hindari, harus kita jauhi. Karena yang bisa mengendalikan pikiran kita, hati kita ya hanya kita sendiri, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah, bermohonlah kepada Allah supaya Allah membimbing hati kita, membimbing pikiran kita supaya kita tetap bisa mengedepankan husnudzon kepada Allah dan kepada sesama manusia. Baik, kita doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.